Saya sedang berpikir, kapan ya orang-orang ini diangkat oleh Yesus menjadi hakim untuk memutus perkara bahwa orang lain salah, orang lain keliru, orang lain sesat, dan dirinya yang benar. Saat saudara-saudara dan saya meninggalkan dunia fana ini, kita menghadap Bapa di surga. Yang kita miliki bukan harta benda, bukan prestasi, bukan juga doktor teologi, bukan juga seabrek-abrek segala macam piagam penghargaan, bangunan fisik pelayanan gereja. Bukan! Kecuali misalnya kalau Pastor Adi Simon berkata, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus bukan jalan kebenaran dan hidup, Yesus tidak punya dui natur, keilahian dan kemanusiaan, Allah itu hanya mono, satu, bukan tritunggal. Kalau itu yang dibahas Pastor Adi Simon, saya yang akan bersuara paling depan, menegaskan bahwa beliau keliru dan salah. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini secara khusus saya akan membahas satu topik menarik, cara efektif membuka mata oknum yang kontra pelayanan doa kesembuhan Pastor Andi Simon. Sebelum saya lebih jauh untuk memberikan beberapa penjelasan penting, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Ayat yang ke-6 dari Lukas 24. Yesus tidak ada di sini. Yesus telah bangkit. Inilah kabar baik bagi dunia. Inilah kabar baik bagi saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kabar pengharapan, Yesus tidak mati selama-lamanya. Cuman 3 hari dia bangkit dan dia hidup. Karena memang dia tidak bisa mati, melainkan dia hidup kekal selama-lamanya. Dan bahkan saat saudara-saudara dan saya meninggalkan dunia fana ini, kita menghadap Bapa di surga. Yang kita miliki bukan harta benda, bukan prestasi, bukan juga doktor teologi, bukan juga seabrek-abrek segala macam piagam penghargaan, bangunan fisik pelayanan gereja. Bukan! Yang kita miliki hanya satu, Yesus. Ingatlah hal ini bahwa suatu hari setiap kita akan menghadap Bapa. Maka kalau saudara, siapapun Anda, ingat hal ini, maka kita tidak akan menjadi orang yang banyak urusan orang lain. Apa-apa gitu dibicarakan, digunjingkan dengan istilah-istilah meluruskan kebenaran. Padahal sebetulnya ada beberapa hal di sana. Ada pansos, ada kepo. Pastor juga melihat kok ada medsos. Mataku juga melihat, mendengar. Banyak istilah-istilah yang aneh-aneh. Tapi pastor tidak punya area, waktu, atau kesempatan untuk urus-urus seperti itu. Bayangkan kalau pastor menjadi pengamat, banyaknya istilah-istilah yang baru yang orang lakukan, saling serang menyerang. Ada yang bilang istilah-istilah dokter kerupuk, ada yang bilang istilah-istilah herder, ada yang dibilang istilah-istilah penyesat, ada yang dibilang istilah-istilah bidat. Kalau pastor juga memiliki benih seperti itu, pastor juga bisa banyak hal komplain sana sini. Tapi untuk apa? Saya harus ingat, dan hari ini Tuhan ingatkan kembali kita semuanya. Uruslah dirimu, uruslah pengajaranmu. Gembalakanlah domba-domba yang Tuhan percayakan kepadamu. Besar kecil itu anugerah Tuhan. Tidak usah sibuk urusin orang lain dengan dalil meluruskan kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yesus. Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Ingat Bapak Ibu, entah Anda muda, entah Anda sudah tua, entah Anda punya karunia apapun juga, ingatlah Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Suatu hari kita semua akan menghadap Bapa, dan kita semua akan mempertanggungjawabkan masing-masing. Jadi kalau saudara-saudara mau hari ini menjadi orang munafik, mau jadi orang yang sok hebat tapi di belakang itu ada topeng,
semua ini hanya sementara. Suatu hari kelak kita akan bertemu Bapa, dan masing-masing kritikan kita, komplain kita, sanggahan kita, pemikiran kita, dalilnya kita, hidupnya kita, buahnya kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Bapa di surga. Dunia tidak kekurangan kabar buruk, saudara-saudara. Bahkan melimpah kabar buruk. Tiap hari orang menyuarakan tentang hal-hal yang menakutkan. Tetapi saya berkomitmen, karena Yesus itu sudah menyelamatkan hidupku dan mengubahku dari sampah menjadi pemberita kabar baik hari ini. Maka saya pun juga semangat dan selalu bersuka cita, selalu bergairah untuk menyatakan kabar baik. Hai dunia, bersoraklah, karena Yesus, dia mati 3 hari, tapi dia bangkit. Hai orang-orang percaya dan semua manusia, kalau hari ini engkau khawatir dan putus asa, ada hal-hal yang engkau alami tidak sesuai apa yang engkau pikirkan, dengarkan kabar baik ini. Yesus sudah bangkit. Hari esok yang dalam pikiran Anda mungkin penuh dengan kegagalan dan air mata, tapi hari ini karena Yesus bangkit, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan melihat hari esokmu sungguh ada, dan hari esokmu adalah hari esok yang penuh harapan. Ye. Tuhan Yesus memberkati, amin. Nah sekarang saudara-saudara, ayat yang ke-7. Kamu harus tahu bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan seperti sesuai dengan janji firman-Nya, dia akan bangkit pada hari ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan firman Yesus waktu itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada saudara-saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, kira-kira apa yang telah terjadi? Ada 3 hal di sana, saudaraku. Terimalah ini sebagai kebenaran, makanan dan vitamin buat rohani Anda. Lewat peristiwa kebangkitan dan kabar baik ini, yang pertama ada kesaksian. Ada kesaksian. Saudara-saudara, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, hidupmu yang Tuhan kasih hari ini, kesembuhan yang Tuhan sudah berikan bagi Anda, biarlah jadi kesaksian. Berapapun panjang atau pendek sisa umur kita, kita mau menjadi saksi. Kesaksian. Kesaksian akan kasih Tuhan, kesembuhan Tuhan, kebangkitan Tuhan, hidup yang baru, darah Yesus yang mengalir, perbuatan Tuhan, janji Tuhan, kesaksian. Yang kedua, saudara-saudara, di sana ada orang yang berkata omong kosong. Saya harap Anda tidak menjadi orang yang mengucapkan omong kosong tentang kuasa Tuhan. Anda tidak mengucapkan omong kosong tentang kebangkitan Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang masih ragu, yang masih terus sampai hari ini bertanya-tanya, benarkah kuasa Tuhan? Benarkah Yesus sanggup? Benarkah Yesus bangkit? Bahkan kalau orang-orang yang seperti ini, dia sampai studi tour pun ke Israel, tetap akan jadi pertanyaan. Ketika pastor ada ke Yerusalem, Israel, ada bahkan orang-orang yang dari keturunannya bertetangga dengan Yesua. Dalam dialek original language, Yesua. Yod sing wow ayin, Yesua. Bahkan ada yang langsung keturunan sebelumnya bertetangga dengan Yesua. Mereka berkata, memang Yesua anak tukang kayu. Dan dari keluarga mereka sebelumnya itu bertetangga, tinggal di samping rumahnya. Tetapi mereka tidak percaya bahwa dia adalah Mesias.
Nah, bagaimana kalau orang hanya terus meragukan, bertanya-tanya dalam hati, kebimbangan. Dia pulang ke Indonesia pun tetap, buktinya orang terdekat pun, Yesua, dia memang pernah ada, pernah hidup sebagai anak tukang kayu. Tetapi mereka tidak percaya dia adalah Mesias dan Juru Selamat. Jangan tetap tinggal dalam keraguan Anda. Kabar baik hari ini datang. Kiranya meneguhkan hati Bapak Ibu sekalian, bahwa Yesus bangkit, kuasanya nyata. Dia bisa bekerja atas hidupmu. Dan bukan untuk hal-hal yang lain, saudara-saudara. Bukan untuk kebanggaan personality. Pastor tidak membanggakan organisasiku, organisasi manapun. Pastor juga tidak pernah merasa hebat dengan karunia-karunia siapapun, termasuk karunia Tuhan kasih kepadaku. Saya hanya orang penuh kelemahan yang suka berdoa dan suka mendoakan orang lain. Itu saja. Anda mau kasih label macam-macam, karunia ini, karunia itu, terserah. Saya belajar menjadi diriku sendiri. Ingat 3 hal, ada yang bersaksi, jadilah yang pertama. Ada yang kedua, yang bicara omong kosong, jangan itu. Yang ketiga, ada yang terus bertanya-tanya. Nanti kasihannya, waktunya habis, dia belum buat keputusan, masih bertanya-tanya. Satu hal yang pasti, Yesus bangkit, maka terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau bukan hanya menerima keselamatan, pengampunan dosa, hidup yang baru, dan tidak mustahil, aliran kesembuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan, membangkitkan Anda, dan memakai hidupmu menjadi alat di tangan Tuhan yang luar biasa. Haleluya! Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sekitar tahun 2020 sampai pada saat ini, bahkan bisa saja kepada waktu-waktu yang akan datang, ada oknum atau orang-orang tertentu yang menyalahpahami pelayanan doa kesembuhan in Jesus name atau di dalam nama Yesus yang dipercayakan oleh Tuhan kepada hambanya Pastor Andi Simon. Ada yang berlatar belakang dari teologi, bahkan sampai ada yang gelar STH, doktor, dan lain sebagainya. Ada juga dari orang-orang yang kontra dengan mujizat, keajaiban, kesembuhan. Itu termasuk dari golongan umat atau jemaat. Tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak sebetulnya. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mereka-mereka ini memberikan ulasan, bahkan kecenderungannya sampai kepada sudah melontarkan komentar atau pernyataan berupa tuduhan yang tidak berdasar sama sekali. Ada yang menuduh sebagai penipu, sesat, palsu, pakai ilmu sihir, pakai ilmu hipnotis, kundalini, memakai energi lain, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak perlu lagi menyebutkan siapa-siapa nama-nama orang-orang oknum-oknum tertentu yang memang begitu getol, gigih, bersemangat untuk membuat konten di YouTube, tanda petik untuk menyerang pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Secara khusus pelayanan doa kesembuhan in Jesus name atau di dalam nama Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pro dan kontra itu adalah sah-sah saja. Tetapi seringkali kontra itu terjadi dengan argumentasi yang menurut saya cukup ngawur, tidak berdasar. Bahkan ada kecenderungan yang saya lihat, orang-orang yang kontra dengan doa mujizat kesembuhan, mereka terjebak kepada satu pengertian iman yang hanya sebatas logika, teori, pengertian, tapi tidak membawa kepada sebuah pengalaman kehidupan berjalan bersama Yesus dan menyatakan kehidupan Yesus yang dahsyat dan luar biasa itu kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan.
Dengan kata lain, saya ingin sampaikan kepada kita, orang yang memberikan respon dan tanggapan sekaligus melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada hambanya Pastor Andi Simon dan sepak terjang pelayanannya. Saya perlu sampaikan mereka ini adalah orang-orang yang secara sengaja atau tidak sengaja mengerdilkan, mengecilkan, membatasi kuasa Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengatasi atau cara efektif untuk membuka mata oknum yang kontra terhadap pelayanan doa kesembuhan hambanya Pastor Andi Simon, masukan, usul, saran dari saya secara pribadi. Yang pertama, saya tujukan masukan ini kepada hambanya Pastor Andi Simon, kepada tim dari hambanya Pastor Andi Simon. Bisa melalui Facebook, Instagram, bisa melalui channel Pastor Andi Simon TV. Apa itu? Sama seperti yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon di dalam kutipan atau cuplikan video yang sudah saya tunjukkan. Mari, siapapun yang sudah pernah didoakan oleh hambanya Pastor Andi Simon, yang sudah mengalami mujizat, keajaiban, kesembuhan dari Tuhan, mari bangun dari tidur. Saya ulangi sekali lagi. Siapapun yang pernah didoakan oleh hambanya Pastor Andi Simon bersama dengan tim, yang mana Bapak Ibu Saudara sudah mengalami keajaiban, mujizat, kesembuhan, jamahan, lawatan Tuhan, mari bangun dari tidur, berdirilah tegap dan sampaikan kesaksianmu bahwa Bapak Ibu Saudara telah mengalami mujizat, keajaiban, kesembuhan. Ini cara paling terbaik dan efektif untuk membuka mata hati, mata rohani orang-orang yang hanya berteori, yang hanya sibuk mencampuri urusan orang lain dengan dalil ingin meluruskan. Saya sedang berpikir dengan serius dan sungguh-sungguh, kapan ya orang-orang ini diangkat oleh Yesus menjadi hakim untuk memutus perkara bahwa orang lain salah, orang lain keliru, orang lain sesat, dan dirinya yang benar. Surat keputusan pengangkatannya mana? Tunjukkan dulu ke saya. Apakah Anda sudah mengambil posisi Yesus sebagai hakim yang adil, yang mana semua kita nantinya akan mempertanggungjawabkan seluruh karya kita, perbuatan kita, pelayanan kita di hadapan Tuhan? Ini serius. Saya serukan kepada seluruh anak-anak Tuhan, orang-orang percaya atau dari keyakinan agama lain yang mana telah didoakan dan mengalami keajaiban, mujizat, kesembuhan. Bangun dari tidur, buat kesaksian, buat testimoni bahwa Bapak Ibu Saudara telah mengalami jamahan Tuhan, pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin bertanya kepada saya, Pak Pendeta, konkretnya bagaimana? Konkretnya, kirimkan video itu ke Pastor Andi Simon TV atau ke tim Pastor Andi Simon. Kalau memang nanti kewalahan hambanya Pastor Andi Simon, kirimkan ke saya melalui WA yang sudah dicantumkan yang menjadi nomor admin KYN 0813 6700 4600. Kirimkan ke sana. Tidak usah panjang-panjang. Tidak sampai durasi puluhan menit. Simple, praktis, sederhana. Mari dengungkan, suarakan, buat kesaksian, buat testimoni. Ini serius, ini penting. Membuktikan bahwa kuasa Yesus masih bekerja sampai sekarang. Perlu saya sampaikan kepada orang-orang yang kontra. Janganlah kita mengambil posisi sebagai hakim. Kapan kita diangkat oleh Yesus sebagai hakim memutus perkara? Orang lain sesat, saya yang benar. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau orang merasa di dalam dirinya tidak ada kekurangan, kelemahan, maka di dalam orang itu tidak ada kebenaran. Bahkan dia menuduh Tuhan menjadi pendusta. Karena merasa diri paling benar. Seseorang yang merasa diri paling benar itu berisiko sekali menyembunyikan keangkuhan, kesombongannya. Di balik kata-kata mau menegakkan kebenaran,
mau meluruskan kebenaran. Apapun yang terjadi, langit runtuh, kebenaran harus dibela. Pernyataannya benar, tapi kalau saya lihat begitu picik, miskin dan dangkal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tadi pagi menonton tayangan dari hambanya Pastor Andi Simon berkaitan dengan bagaimana iman itu dibuktikan dengan perbuatan. Jangan sampai nanti ada penyesalan. Saya melihat subscribernya sudah 462.000. Oleh karena itu, dari 462.000 subscriber ini, saya yakin dan percaya banyak diantaranya yang menjadi subscriber dari Pastor Andi Simon TV adalah orang-orang yang telah mengalami berkat Tuhan, mengalami mujizat, kesembuhan, keajaiban dari Tuhan melalui pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Karenanya, saya serukan pada kesempatan ini merupakan sesuatu yang baik, indah, dan positif. Mari bangun dari tidur, buat kesaksianmu. Rame-rame kita membuat kesaksian bahwa memang Bapak Ibu Saudara telah mengalami mujizat, keajaiban, dan kesembuhan. Bukti nyata itu perlu. Tuhan melihat hati, tapi manusia, apalagi orang-orang yang suka meragukan mujizat, keajaiban, kesembuhan dari Tuhan, perlu lihat buah dan bukti. Sebetulnya saya membaca, memperhatikan, sudah banyak sebetulnya ratusan tiap hari yang diposting orang-orang yang bersaksi telah mengalami kesembuhan. Itu disampaikan oleh tim dari Pastor Andi Simon TV. Ada di kolom deskripsi. Tetapi saat ini yang saya lihat lebih dominan itu di YouTube. Mari saya memberikan masukan, usul kepada hambanya Pastor Andi Simon. Seperti firman yang Bapak sampaikan, mari buat kesaksian. Mari bersaksi tentang Kristus yang telah bangkit, Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, yang menebus hidup kita dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Mari bersaksi bahwa kabar baik, evangelion, adalah kabar yang menyelamatkan, kabar yang membebaskan, kabar yang memulihkan, kabar yang menyembuhkan. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini penting untuk kita realisasikan secara segera. Kenapa? Karena ada banyak orang di luar sana yang suka nyinyir, sibuk mengurusi urusan orang lain yang sudah banyak berbuah, tapi dirinya sendiri belum dan tidak berbuah, dan menempatkan diri sebagai hakim yang memutus mana yang benar, mana yang salah. Dan biasanya orang-orang seperti ini menuduh orang lain salah, dirinya yang benar. Dengan temeng di belakang, saya punya karunia pengajar. Emang mengerti firman Tuhan itu hanya Anda yang tahu. Orang lain juga tahu. Berinteraksi dengan firman seperti yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon dalam konteks menyampaikan, menyuguhkan kepada umat, kepada orang-orang yang menyaksikan dan mendengarkan, adalah seperti menghidangkan makanan. Bagaimana kita menyuguhkan makanan ini supaya nikmat, menarik, mengena, dan bisa betul-betul dirasakan oleh orang yang menerimanya. Maka cara masing-masing orang berbeda. Kecuali misalnya kalau Pastor Andi Simon berkata, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus bukan jalan kebenaran dan hidup, Yesus tidak punya dui natur, keilahian dan kemanusiaan, Allah itu hanya mono, satu, bukan tritunggal. Kalau itu yang dibahas Pastor Andi Simon, saya yang akan bersuara paling depan, menegaskan bahwa beliau keliru dan salah. Tapi ini konteks mau mengartikan firman, bagaimana mengena kepada orang, bagaimana menumbuhkan iman orang, karena iman timbul dari pendengaran. Kok semuanya dikomentari? Apa kurang kerjaan kawan itu? Gelarnya begitu tinggi, tetapi kerjaannya hanya mengurusi orang lain. Saran saya kepada orang-orang seperti itu, masuk ke kamar, ambil gitar, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Apakah yang kau buat saat ini benar di mata Tuhan? Jangan-jangan hanya itu bersembunyi di belakang keangkuhan dan kesombonganmu. Merasa mau meluruskan kebenaran, padahal sebetulnya Anda sedang mendirikan kebenaran diri sendiri. Dan karena sudah mendirikan kebenaran diri sendiri, maka mustahil
tidak mungkin takluk kepada kebenaran Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingatkan sekali lagi dan mendorong, memotivasi kita semua, khususnya yang sudah menjadi subscriber dari hambanya Pastor Randy Simon. Mari, yang sudah mengalami sentuhan, jamahan, mujizat, keajaiban, kesembuhan dari Tuhan, bangun dari tidur, rame-rame membuat testimoni, rame-rame membuat kesaksian atas kuasa Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas perbuatan Tuhan yang besar, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan orang lain bisa melihat, menyaksikan bahwa kuasa Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Tuhan berkenan memakai hamba-hambanya, dan salah seorang diantaranya adalah hambanya Pastor Randy Simon. Saya mengutip pernyataan dari Bapak Yusuf Kalla, lebih cepat lebih baik. Mari, seperti yang sering dikatakan hambanya Pastor Randy Simon, kami ini sudah KEWALAHAN, kewalahan. Mari kita semua bergotong royong di dalam proyek Allah yang besar ini, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan orang-orang yang hanya memakai logika saja, memakai logika itu wajib dalam mengerti Tuhan. Tetapi jangan lupa, Roh Kudus menuntun penulis kitab Matius dan Markus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dulu, baru segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Jangan sampai kita punya logika yang tinggi, tapi iman tidak bertumbuh. Jangan sampai kita menularkan keraguan-raguan kita akan kuasa Tuhan kepada orang lain, sehingga orang lain hanya cerdas, pintar, mengerti firman, tapi tanpa memiliki pengalaman yang hidup bersama dengan Tuhan. Apa bedanya dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Memang itu kerjaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang Saduki. Datang kepada Yesus bukan dengan kerendahan hati untuk belajar, tidak, tapi hanya dengan maksud dan tujuan mencari-cari kesalahan Yesus. Kapan bisa Yesus dijebak, dicobai, dan disalahkan. Itulah banyak sekarang orang mengaku diri sebagai teolog, merasa diri paling pintar, paling benar. Itulah kerjaannya sekarang. Tapi dirinya sendiri ketika menyampaikan pun wajahnya kelihatan wajah yang penuh kemarahan. Bukan wajah yang penuh dengan kedamaian. Wajah yang penuh dengan kecongkakan dan keangkuhan. Bukan dengan kerendahan hati. Gak ada kedamaian. Gak ada ketenangan. Gak ada sukacita menyampaikan. Tapi dengan wajah yang tegang. Menurut saya ini sesuatu yang perlu dikoreksi. Oke, saya tidak berpanjang lebar, Bapak Ibu Saudara yang sudah mengalami mujizat, keajaiban, pemulihan, jamahan, dan kesembuhan dari Tuhan. Segeralah bangun dari tidur. Mari buat testimoni, buat kesaksian, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan pelayanan doa kesembuhan yang dilakukan namanya Pastor Randy Simon adalah oleh karena Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.